Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Ramadhani dari kelas TRI 2B dengan NPM 24782050. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video hands-on untuk mata kuliah jaringan komputer, yang dimana di sini saya akan membahas di Cisco paket tracer, yaitu di lab 13. Di lab 13 ya. Oke. Di lab 13.3.1 yaitu paket tracer use ICMP to test and correct network connectivity. Nah, di sini kita tuh mengetes jaringan gitu, apakah benar dengan terkoneksi dengan benar atau tidak gitu. Nah, di sini saya sudah download untuk lab yang akan dikerjakan. Teman-teman bisa mencobanya dengan klik download sini, langsung klik saja, lalu akan muncul di sini gitu. Oke, pertama-tama kita akan buka dulu paket tracernya. Nah, di sini saya coba menjelaskan sedikit untuk apa sih yang akan dikerjakan gitu. Nah, pada tampilan soalnya di sini kita disuguhkan sebuah addressing table yang dimana masing-masing sini sudah lengkap isinya, mulai dari IP address V4, V6, subnet mask, prefixnya juga, lalu gateway ya, gateway dari masing-masing PC gitu. Lalu di sini saya akan sedikit menjelaskan pada tugas ini itu adalah intinya troubleshooting jaringan menggunakan ICMP, ping dan traceroute gitu. Di simulasi kita menggunakan paket tracer gitu, menguji konektivitas antar perangkat. ICMP itu protokol yang dipakai oleh ping dan traceroute. Ping itu untuk kita tuh ngecek apakah sebuah perangkat itu bisa diakses atau tidak gitu. Lalu traceroute itu adalah untuk melihat jalur yang dilewati paket dan menemukan titik akhir paket itu tersendiri gitu. Misalkan dari A gitu ya, kita mengirim dari PC A ke PC B. Nah, PC A itu melewati jalur apa aja sebelum menuju ke tujuan akhir B gitu. Lalu sumber masalah di sini tuh, sumber masalahnya tuh kita itu kalau ada host yang tidak bisa diakses gitu, jadi tidak bisa saling terkoneksi. Nah, itu gunakan traceroute untuk mencari tahu jalur koneksi dan titik permasalahan itu di mana gitu. Ya kayak tadi, misalkan dari A mau ke B misalkan. Nah, dari A nih, lihat nih, dia kok nggak nyampe B, putusnya di tengah-tengah. Nah, kita lihat nih jalurnya di mana, apakah di switchnya atau di routernya atau di mananya gitu. Lalu kita tuh memperbaiki konfigurasi jaringan. Setelah tahu titik masalahnya di mana, kita akan cek perangkat tersebut, mulai dari IP address salah atau gateway-nya salah, subnet mask salah, lalu port interface mati atau shutdown. Makanya kita harus hidupkan dengan perintah no shutdown. Lalu routing table belum dikonfigurasi, misalkan kurang lebih seperti itu gitu. Lalu tujuan akhirnya itu adalah semua host PC yang saling terhubung dalam sebuah topologi ini bisa saling terkoneksi satu sama lain gitu, agar bisa saling ping, saling kirim pesan data gitu ya. Link topologinya itu akan hijau semua apabila saling terkoneksi, tidak ada jalur yang putus. Nah, di sini diperlihatkan dulu nih, masih ada merah-merah nih ya, masih ada merah-merah antara router 1. Ini bukan merah sih sebenarnya, ini kabel serial ya sebenarnya. Nah, untuk persoalannya di sini kita akan mengerjakan dua ya. PC 4 ini default gateway-nya kita akan tambahkan. Lalu pada router 3 di sini kita mengkonfigurasi gigabit Ethernet 0001 dengan menambahkan IPv6 dan prefix length-nya gitu. Lalu pada server kita menambahkan default gateway. Lalu pada fast Ethernet 0 kita tambahkan kita aktifkan DHCP client enable ya. Kita aktifkan DHCP client. Lalu IP address subnet mask gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, langsung saja kita pada pengerjaannya. Di sini langsung saja kita coba ya untuk router 3 terlebih dahulu, router R3. Oke. Pada router 3 di sini kita aktifkan terlebih dahulu sebelum memulai configure terminal. Lalu kita mengaktifkan kita akan menambahkan IP address ya. Oh, salah lagi, kita harus interface gigabit Ethernet 0001 ya. Lalu IPv6 address di sini. IPv6 addressnya yaitu, sebentar, kita kecilin dulu. Oke, kita lihat IPv6 address dari router 3 di 0001. Nah, di sini kita ketik aja 201.21 db8 lalu 511 oke, dengan prefixnya 64. Oke, kita enter, berhasil. Setelah kita tambahkan itu no shutdown aja ya, kita tambahkan sendiri no shutdown. Lalu bertambah tidak ya? Oke,
Router 3 IP address private lanes. Oke, tidak bertambah. Kita akan coba ulangi lagi untuk router 3. Router 3 IPv6 address ya. Kok tidak bertambah ya? Harusnya bertambah ya. Ini kan gigabit Ethernet 0 ya. Coba kita exit. Interface gigabit Ethernet 001. Lalu IPv6 addressnya kita salin coba ya. Router 3. Oke, copy. Oh, nggak mau ya, nggak mau disalin gitu ya. Oke, kita lihat perjelas 201, lalu DB 8 5 1, lalu /64 64 ya, ini ya. Oke, nggak mau. Oke, kita lihat sudah bertambah 28%. Oh, tadi kayaknya saya mau shutdown ya. Lalu selanjutnya kita cek apakah berhasil konfigurasi. Oke, berhasil pada network 4 PC 4 kita menambahkan default gateway. PC 4 default gateway-nya yaitu 10.10 5.10 berarti 51 ya. PC 4 IP configuration. Oh iya, betul. Ya, ini tinggal hapus satu aja. Oke, apakah bertambah 42% dari 28%. Lalu kita ke server, aktifkan DHCP client, IP address, aplikasi network gateway. Server 1 ya. Jadi server 1 ya. Oh iya, server 1. Server 1 kita klik. Oke. Lalu masuk ke static. Habis itu kita tambahkan di IP address server 1 ya. Kebetulan di sini kita bisa lihat dulu server 1 dengan IPv4 addressnya 10.10.10.5.20. Lalu subnet masa dia pakai /24 ya. Server 1 ya. 255.250. Lalu default gateway-nya di sini sama dong harusnya. 10.10.5.1. Oke. Oke, 100%. Kurang lebih seperti itu untuk video kali ini penjelasannya. Jadi kita sudah melakukan konfigurasi di router 3. Jadi dari router 1 atau router utama ini sudah bisa terkoneksi ke dalam jaringan yang di sini ya, gitu ya. Sudah bisa terkoneksi. Lalu di server ini juga sudah diaktifkan DHCP client-nya sudah diaktifkan. Lalu pada PC 4 juga sudah ditambahkan default gateway agar bisa saling terkoneksi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf pada penjelasan saya. Jika ada kurangnya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.